Oke, so kali ini kita mau sailing dari Porto, Portugal ke Lisbon. Sekarang aku masih di kokpit sendirian, masih belum giliran untuk istirahat. Oh wow, tadi itu aku hampir nabrak satu gitu. Oke, kayaknya aku harus gulung layar deh. Tapi kita nggak bakalan pergi ke Lisbon, karena tadi pas aku telepon di Marina di Lisbon nggak ada tempat buat kita. Hai semua, balik lagi dengan vlog tinggal di kapal. Yang baru lewat video ini, kenalin aku Ika, aku tinggal di kapal full time. Nah, kita tuh ada di Marina di Porto sekarang ini, dan udah bayar 1 bulan, tapi ini masuki minggu ketiga ya. Kita memutuskan untuk keluar dari Marina karena beberapa hal. Nah, beberapa hal ini antara lain ya, marinanya itu menurutku kurang aman. Karena apa? Marina itu kan biasanya ada breakwater. Nah, sedangkan di Marina di Porto sini itu breakwaternya itu cuman kecil aja gitu loh. Sedangkan di Porto itu sungainya itu alirannya itu deras banget gitu. Jadi setiap pergantian arus, kalau low tide menuju high tide atau high tide menuju low tide, itu arusnya tuh sangat kenceng dan swirling di dalam Marina gitu. Jadi meskipun nggak ada angin, kapalnya itu movementnya itu sangat banyak sekali. Dan akhirnya tali yang untuk apa ini namanya, tali mooring kapal ini ya, untuk naliin kapal ke dock, ke pontonnya itu chugging. Nah, akibatnya ini itu cover untuk railing, jadi bengkok kayak gini gitu. Ini satu. Terus habis gitu kita sudah berkorban 2 fenders ya kan. Satu fendersnya hilang karena pas kapalnya itu chugging gitu, tagging, itu tuh harus menahan beban kapal kan. Nah, itu tuh menahan beban kapalnya itu terus-terusan gitu loh, sampai akhirnya satu fender hilang dan satunya itu rusak. Dan itu tuh fender baru, tahu nggak? Itu agak kesel banget sih ya gitu. Terus selama 3 minggu itu di dalam kapal itu ya suara pas tali ketarik, terus abis itu mental lagi tuh kayak gimana sih, sangat triggering dan sangat noisy. Jadi selama 3 minggu itu tidur kita itu nggak nyaman sama sekali gitu loh, nggak bisa tidur nyenyak sama sekali. Udah, terus akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari Marina meskipun kita tuh sudah bayar selama 1 bulan. Jadi kurang seminggu lagi gitu. Cuman cincalah daripada kita tahan-tahan 1 bulan tapi kapal banyak kerusakan gitu. Nah, terus tanggal 12 kemarin itu, tanggal 12 bulan November, kita udah rencana nih mau keluar karena waktu itu anginnya tuh bagus gitu. Akhirnya ya udah, oke, kita akan keluar. Tapi apa pemirsa? Ternyata sungai di Porto itu ditutup, tidak boleh ada navigation. Jadi kalau kita keluar itu ilegal gitu loh, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk di sungai di Porto ini. Karena katanya sih ombaknya itu terlalu tinggi gitu loh. Jadi bahaya untuk navigasi. Oke. Tapi pas kita tanya kapan nih bakalan dibuka lagi gitu, mereka tuh nggak tahu gitu loh kapan bakalan dibuka lagi. Jadi selama hari Jumat tanggal 12 itu kita on standby untuk setiap beberapa jam sekali gitu kita refresh ya di websitenya Port Authority yang bergabung sama Navy Portugal gitu kan. Jadi setiap beberapa jam sekali kita refresh apakah sudah status sungainya sudah dibuka apa belum, dan ternyata Jumat itu tutup. Terus menuju hari Sabtu kita tuh udah gini nih, kayaknya kita nggak bakalan bisa keluar deh, soalnya jam 9 pagi itu sungainya tuh masih ditutup. Nah, terus jam 3 sore ini tuh kita dikasih informasi bahwa sungainya akan buka jam 4 sore. Sedangkan kita tuh kan hari Kamis sudah belanja ya, udah belanja makanan untuk 2 hari karena dari Porto ke Lisbon itu sekitaran 1,5 hari gitu kan. Terus kita udah belanja, tapi karena Jumat itu nggak jadi keluar, makanannya kita makan buat makan malam ya kan, gitu. Terus akhirnya waktu itu aku tuh lagi keluar gitu loh, suamiku lagi di kapal. Terus aku bilang gini, ya udahlah kita keluar aja toh, ntar cuman 1,5 hari doang gitu loh, maksudnya cuman semalam doang gitu kan. Bisa lah kita cuman makan sandwich atau cuman makan Indomie doang gitu kan, pakai telur atau pakai nasi pakai telur. Besoknya tuh juga kita udah bakalan nyampe di Lisbon gitu.
Akhirnya jam 4 sore kita keluar, ngisi bensin dulu tentu saja. Terus kita cabut. Jadi jam 5 sore tank itu kita udah keluar, udah sailing. Aku semacam akhirnya kita bisa keluar gitu. Dan beruntungnya pas keluar itu memang ombaknya kan gede ya, tapi periodenya itu sangat panjang gitu. Jadi lumayan comfortable dan gini, ini sudah kita bahwa perjalanan kali ini bakalan nggak ada angin gitu. Jadi kita ada 2 tangki 480 liter, bisalah kita tuh nyampe di Porto gitu. Sorry. Jadi akhirnya kita gas dari Porto nyampe ke Lisbon gitu. Jadi stay tune gimana sailingku dari Porto ke Lisbon. Stay tune ya. Yeah, what about that? I didn't see that. Hai, udah tengah malam, jadi waktunya aku tidur istirahat. Suamiku yang gantian jaga di kokpit sekarang. Jadi kita tadi itu berangkatnya kan sekitaran jam 5 tuh dari Porto. Terus sekitaran 125 mile untuk pergi ke Lisbon gitu. Nah, by the way kita sekarang itu cuma berdua. Jadi kita shiftnya per 4 jam, start dari jam 8 malam tadi. Jadi suamiku tidur duluan, terus habis itu 4 jam berarti tengah malam jam 00.00. Terus dia naik ke kokpit, aku tidur. Ntar aku bangun jam 4, terus dia tidur gitu terus sampai ntar kita nyampe di Lisbon. Tapi biasanya kalau udah pagi sekitaran jam 9 atau jam 10 pagi semuanya ada di kokpit gitu. Aku sama suamiku di kokpit untuk sarapan, terus prepare, telepon ke Marina juga. Soalnya kalau winter kayak gini itu, beberapa marina itu kan tutup. Jadi kita harus konfirmasi dulu itu ke marina, apakah ada space buat kita apa enggak gitu. Apalagi rencananya nih kita bakalan di Lisbon itu lumayan lama. Kalau misalnya kita dapat space, kita bakalan ke sana. Kalau nggak dapat space, nggak tahu deh ntar kemana. So we will see. Okay, good night. A few moments later. Udah mau jam 4, harus bangun, cuci muka, terus ke atas, gantian jaga. Jadi biar suamiku bisa istirahat. Ini udah nyampe mana nggak tahu, belum cek. Sekarang aku mau pakai kostum buat sailing dulu biar nggak kedinginan karena suhu di luar tuh cuma 10 derajat dan berangin. Nah, sedikit tips dari aku untuk layering baju, selalu pakai wool untuk first layer dan pakainya tuh pas di ruangan yang hangat. Terus aku selalu layer lagi pakai fleece jacket biar tambah anget. Kemudian aku pakai puff jacket, ini juga berguna untuk nahan angin.
Terus nggak lupa pakai hat dan sarung tangan biar tambah anget. Dan ingat ya, pakainya ini di ruangan yang anget untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, sekarang aku udah ada di kokpit, aku udah set waypoint dan set autopilot menuju ke waypoint. Hai, selamat pagi. Oke. Ini sudah jam setengah 8, mataharinya udah mulai muncul. Sunrise di sini jam 8 pagi. Terus aku baru ngelewatin Peniche, berarti kita 60 miles lagi sampai ke Lisbon gitu. Dan seperti yang sudah diprediksi, nggak ada angin. Dari kemarin kita keluar dari Porto jam 5 sore sampai sekarang tuh anginnya tuh cuman 9 knots, 5 knots kayak gitu ya. Jadi kita harus motoring dan kita udah motoring udah hampir udah lebih dari 12 jam gitu. Tapi memang sesuai dengan prediksi. Cuman aku keluarin mainsail biar lebih stabil gitu. Terus sekarang aku masih di kokpit sendirian, masih belum giliran untuk istirahat. Oh wow. Jadi kalau di sini itu banyak Jadi kalau di sini itu banyak kayak fishing area. Ini kan banyak fishing area ya di sini tuh. Terus para nelayan di sini itu marking their fishing area itu sama kayak pakai buoy gitu ya, kayak gini. Tadi itu aku hampir nabrak satu gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya itu seberapa dalam. Takutnya ntar talinya tuh masuk ke propeller gitu, jadi aku harus manuver dikit. Jadi sekarang kita balik lagi, ke jalan yang benar. Oke, so stay tune. Ini kayaknya morning breeze-nya ini udah hilang, soalnya di wind instrument tuh cuman 4 atau 5 knots gitu through wind-nya. Terus jadi mainsailnya itu flapping. Mau aku gulung tapi nunggu dulu, soalnya mainsail ini sangat membantu sekali biar kapalnya tuh stabil. Jadi biar ada pemberatnya gitu loh. Cuman kalau flapping terus-terusan ya nggak bagus buat layarnya juga gitu. Jadi we will see, aku bakalan gulung layar apa enggak. Soalnya by far kayaknya layarnya juga nggak ngaruh apa-apa gitu. Ombaknya juga dari belakang, terus kapalnya tuh nggak begitu rolling gitu loh, terus nggak begitu stay di satu posisi, di satu angle. Cuman ya nggak rolling banget sih. Lautnya lumayan kalem ya hari ini. Oke, kayaknya aku harus gulung layar deh. Di kapal ini semua furling system pakai elektrik. Jadi untuk trimming layar tuh tinggal pencet aja. Dan sistem ini tuh sangat membantu kami, soalnya kami cuman berdua aja di kapal. Nah, apalagi kalau aku sendirian gini, jadi aku bisa trimming layar sendiri.
Nah, setelah layar digulung, tentu saja anginnya datang. Jadi sekarang kami mau ngeluarin layar Genoa, layar paling besar kami. Nah, sekarang karena suamiku sudah bangun, kami bagi tugas. Tugasku adalah narik sheet atau tali layar dan suamiku buka layar. Semua winch yang ada di kapal ini juga sudah elektrik. Nah, winch adalah alat yang berbentuk drum yang dipakai untuk mengencangkan, menarik, atau mengulur tali. Bisa sheet atau halyard. Thank you. So you're gonna take over the helm now? Nah. Yeah, I will relax. Udah mau sampai, tapi kita nggak bakalan pergi ke Lisbon karena tadi pas aku telepon di Marina di Lisbon nggak ada tempat buat kita, nggak ada tempat untuk semalam, seminggu atau 1 bulan. Jadi aku telepon Marina sebelum Lisbon, namanya Oeiras Marina, dan mereka bisa nampung kita selama 1 bulan. Ini udah 4 miles lagi, anginnya udah mulai pick up. Ya, biasalah kayak gini sebelum masuk ke Marina, terus anginnya tiba-tiba kenceng. Tadi kemana aja gitu kan, pas waktu kita di laut, pas sailing, nggak ada. Oke, stay tune ya. Kami udah mau sampai di Marina Oeiras dan aku harus siapin fenders untuk masuk. Dan ini tuh anginnya lumayan kenceng, jadi aku harus masukin HP. Dan kami sampai di Marina sekitaran jam 13.00. Oke, sekian serba-serbi tinggal di kapal. Thanks for watching. Please subscribe and stay tuned for more sailing videos. Bye-bye.